Beberapa waktu terakhir ini ada satu angka nih yang kayaknya menghantui kita semua. Angka yang nongol terus di judul-judul berita dan sukses bikin kita semua was-was. Rupiah, katanya udah masuk zona bahaya. Tapi pertanyaan pentingnya, beneran nih kita harus sepanik itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan? 17.000 rupiah per dolar. Wow. Coba deh, kita resapi bareng-bareng angka ini. Buat sebagian besar dari kita, angka ini tuh bukan cuma statistik ekonomi kan? Rasanya tuh udah kayak dengar kabar buruk, kayak ada alarm bahaya dari masa lalu yang tiba-tiba nyala lagi. Nah, pertanyaan utamanya kan, apakah ini beneran tanda-tanda krisis? Apa kita bakal ngulangin lagi mimpi buruk tahun 98? Yuk, kita bedah sama-sama, apakah ketakutan kita ini memang beralasan atau kita cuma terjebak dalam sebuah narasi besar? Coba deh kita buka berita-berita sekarang. Pasti isinya hampir sama semua kan? Judulnya serem-serem, nadanya pesimis, para ahli ekonomi ngasih peringatan, media ngegambarin skenario terburuk. Intinya pesannya satu, rupiah lemah, artinya ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Tapi, nah ini dia nih yang seru. Gimana kalau ternyata kita semua salah fokus? Gimana kalau kepanikan massal ini justru bikin kita nggak bisa lihat sebuah kesempatan emas yang sebenarnya tersembunyi di balik angka 17.000 itu? Oke, sekarang coba kita balik cara pandangnya 180 derajat. Gimana kalau kita lihat dari sudut yang mungkin nggak kepikiran sama banyak orang, sudut pandang yang bilang kalau rupiah yang lagi lesu ini justru bukan kiamat. Malah, ini bisa jadi gerbang menuju sesuatu yang lebih baik, sebuah peluang. Nah, di sini kelihatan jelas banget dilemanya. Sisi kiri, iya sih barang-barang impor jadi mahal banget. Harga-harga naik, daya beli kita turun. Sakit emang. Tapi, coba lihat sisi satunya, yang kanan. Produk-produk buatan Indonesia tiba-tiba jadi murah meriah buat orang luar negeri. Sektor pariwisata kita jadi menarik banget. Para eksportir, wah mereka senyum lebar pastinya. Ini benar-benar pisau bermata dua. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Gimana kalau selama ini kita salah lihat masalahnya? Gimana kalau rupiah yang lemah itu sebenarnya bukan penyakitnya, tapi cuma gejalanya aja? Gejala dari sebuah penyakit kronis yang udah lama kita derita. Kalimat ini, wah ini ngena banget. Inilah akar masalah yang sebenarnya. Rupiah yang lemah itu baru jadi bencana besar kalau posisi kita selamanya cuma jadi negara budak impor. Negara yang hidupnya bergantung dari pasokan barang luar negeri. Dan jangan salah, skala masalahnya itu gede banget. Lihat aja deh grafik ini. Kita itu bakar duit ribuan triliun rupiah setiap tahunnya cuma buat beli minyak, gandum, kedelai, gula, dan macam-macam bahan baku lain. Inilah rantai yang selama ini ngebelenggu ekonomi kita. Ini yang bikin kita gampang goyah setiap kali dolar menguat. Nah, inilah yang namanya perangkap impor. Lingkaran setan yang polanya selalu sama. Dolar naik, harga barang impor ikut naik, inflasi di sini jadi gila-gilaan, dan akhirnya daya beli kita semua yang jadi korban. Kita kayak lari di tempat, capek tapi nggak maju-maju, kita terjebak. Terus, kita harus pasrah aja gitu? Ya enggak dong. Ternyata udah ada loh contekan atau cetak birunya buat keluar dari jebakan ini. Kita cuma perlu sedikit menengok, belajar dari cara para raksasa ekonomi dunia mainin kartu mereka. Kenalan yuk sama istilah ini. Devaluasi kompetitif. Kedengarannya ribet ya, tapi idenya simpel banget kok. Negara-negara kayak Cina atau Vietnam itu nggak panik kalau mata uang mereka melemah. Malah kadang mereka sengaja bikin mata uangnya tetap lemah. Loh kok bisa? Ternyata ada alasan strategis di baliknya. Strateginya itu jenius, dan intinya cuma 3 langkah simpel ini. Pertama, bikin mata uang kamu nggak terlalu perkasa. Ini sama aja kayak ngasih diskon gede-gedean buat seluruh dunia yang mau beli produkmu. Kedua, karena harganya super kompetitif, produkmu bakal laku keras dan ngebanjirin pasar global. Ketiga, apa hasilnya? Kamu jadi negara produsen raksasa yang disegani. Saking ampuhnya strategi ini, sampai-sampai Presiden Amerika waktu itu, Donald Trump, terang-terangan nuduh Cina sebagai manipulator mata uang. Kebayangkan, sampai negara sekelas Amerika aja dibikin pusing 7 keliling. Ini bukti kalau strategi ini bukan main-main kekuatannya. Oke, keren ceritanya. Terus, apa hubungannya sama kita di Indonesia? Gimana caranya kita bisa nyontek strategi ini dan mengubah momen yang rasanya kayak krisis ini jadi sebuah batu loncatan menuju kedaulatan ekonomi yang nyata? Nah, ini dia intinya. Anggap aja rupiah 17.000 ini kayak alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget.
Alarm yang maksa kita buat bangun dan sadar. Berhenti jadi bangsa konsumen yang cuma bisa beli, dan saatnya berubah jadi bangsa produsen yang bisa menciptakan. Ini bukan lagi soal angka, tapi soal ganti mindset. Dan ini semua bukan sekedar angan-angan loh. Peta jalannya tuh udah ada. Coba kita bayangin bareng-bareng. Kita nggak lagi jual nikel mentah, tapi baterai mobil listrik. Kita nggak lagi impor kebutuhan pokok, tapi kita jadi lumbung pangan buat negara tetangga. Jalanan kita penuh sama kendaraan listrik yang energinya dari sawit dan tebu kita sendiri. Dan muara dari semua ini, tujuan akhirnya cuma satu kata yang penting banget. Kedaulatan. Khususnya kedaulatan energi. Begitu kita bisa lepas dari ketergantungan impor minyak, bukan cuma triliunan rupiah yang kita hemat. Yang lebih penting, kita akhirnya bisa pegang kendali penuh atas nasib ekonomi kita sendiri. Jadi, kalau kita balik lagi ke angka 17.000 tadi, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Sebuah pilihan di persimpangan jalan. Pertanyaannya adalah, kita mau selamanya jadi pasar yang empuk, jadi penonton aja sementara negara lain jualan di sini? Atau kita mau pakai momen ini buat bangkit, kerja keras, dan jadi pemain utama, jadi produsen yang disegani di panggung dunia? Jawabannya ada di tangan kita semua.